yaqulu rajul bisami'i Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Ini bahkan syair ini sampai dikasih sanad, Pak. Sampai dikasih sanad, dan Dr. Aiman Rusdi memiliki sanad syair tersebut. Nah, jadi bagi penghafal Quran ya, bukan sebuah aib untuk melanggamkan syair seperti ini. Namun kalau Ana pribadi memiliki suara yang biasa-biasa saja, tidak bagus, mohon maaf gitu kan. Tapi anak-anak ingin juga ambil bagian gitu kan, seperti yang diikuti jejak langkah para ulama. Naam, kita masuk kepada huruf keempat, yakni ta ya. Naam. Baik, afwan. Afwan. Naam, sejelas ikhwah? Baik. Kemarin ada request dari Opung untuk meminta keseluruhannya. Afwan, Anda belum selesai untuk mengetikkan. Ternyata kesulitan di dalam memasukkan huruf-huruf Arab ini kalau tidak menggunakan keyboard bahasa Arab. Afwan. Baik. Huruf keempat adalah ta'un. Tepat pada hari keempat kita juga ini ya, hari Kamis, hari terakhir kita di minggu ini, untuk mengenali huruf-huruf Arabiyah, yakni ta'un. Ta'un apa dia? Ta'un tha'lab. Ya, tha'labun. Tha'labun itu adalah rubah. Ta'un tha'lab soda dajajah huwa makir waqtal hajah. Ta'un tha'lab soda dajajah huwa makir waqtal hajah. Makir waqtal hajah. Naam. Ini yang melihat di sini sunnah aja nih Pak ya. Nah, kalau mau dapat keutamaan lebih, baca yang di sini, insyaallah taala. Baik, silakan diikuti bapak-bapak sekalian untuk dibuka mic-nya. Fa'un tha'lab soda dajajah wa makir waqtal hajah. Baik, tafadhal. Fa'un tha'lab soda dajajah wa makir waqtal hajah. Wa makir waqtal hajah. Waqtal hajah. Kita ulangi sekali lagi Pak ya. Fa'un tha'lab soda dajajah wa makir waqtal hajah. Tafadhal. Allahu Akbar. Masya Allah. Sebagian anak dengar sudah memberanikan diri untuk memainkan intonasi. Ini alhamdulillah Pak. Ya, mohon jangan malu-malu. Memang inilah jejak langkahnya para ulama ya. Termasuk juga intonasi yang dipakai di dalam bahasa Arab. Ya, bahasa Arab ini bahasa yang penuh sastra. Ya, kedudukan sastra sangat tinggi. Nanti di Lughatul Arabiyah akan kita jelaskan gimana tingginya sastra Arab ini. Baik, untuk itu kita berikan kesempatan untuk kita menyebutkan ini. Baik, seperti biasa saya duluan dan dilanjutkan dengan yang saya tunjuk. Ya. Insyaallah, tabarakallah. Hayakallah. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'un sa'lab sodada dajajah wa makir waqtal hajjah. Masya Allah. Ahsan, barakallahu fiik. Selanjutnya, Masya Allah, ini sudah mulai terbiasa sepertinya nih Pak ya, alhamdulillah. Masya Allah. Selanjutnya, biasa di bawah saya ada Pak Sultoni. Baik, Masya Allah. Ta'un tha'lab sodada dajajah huwa makir waqtal hajjah. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini Syekh Cirebon nih, hebat deh. Masya Allah. Waduh. Sa'un sa'lab soda dajajahu wa hakir wa kotal hajah.
Masya Ahsan, Allah. Pak, masya Allah, masya Allah. Jauh lebih lancar, alhamdulillah. Ya, lanjutnya Pak. Monggo Pak Sisko. Pasti kena lagi. Makasih, Pak. Baik. Sa'un sa'lab sa'un sa'lab sadda dajajah huwa makir waqtal hajjah. Ahsan Pak, masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Selanjutnya silahkan ditunjuk. Ini bapaknya apa anak nih? Anaknya deh. Masya Allah, masya Allah. sa'un sa'lab sada dajajah huwa makir waqtal hajah. Ahsan, masya Allah. Jadi sudah nampak nih lisan-lisan Arabiyahnya ini Pak. Alhamdulillah. Silakan ditunjuk temannya Pak. Silakan Pak Khairul. Masya Allah Pak Khairul. Haya. Waalaikumsalam. Sa'un sa'lab sada dajajah wa makir waqtal hajjah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Selanjutnya boleh diserahkan kepada temannya. Saudara yang lain. Pak Khairul. Kenapa? Boleh diserahkan kepada yang lain. Siapa yang ingin diseret untuk membaca syair ini? Pak Sisko. Udah Pak Sisko udah. Pak Sisko udah. Pak Sisko udah. Sudah Pak Khairul. Arman belum, Arman. Arman. Pak Arman lagi sakit gitu. Oh, lagi sehat. Udah semua berarti Pak. Pak Agung lagi nyupir soalnya. Pak Rama belum? Parama. Pak Rama belum. Pak Rama, masya Allah, masya Allah. Gimana saya? Iya Pak Rama. Tafadhol, Pak Rama. Masya Allah. Ya. Sa'un sa'lab soda dajajah wa makir waqtal hajah. Masya Allah. Jauh lebih nikmat bacanya ini. Masya Allah. Masya Allah. Dajajah ini mungkin sering dengar bapak-bapak ya, kalau hadir di tanah suci ya, ada yang menjual dajajah. Dajajah itu ayam potong itu disebut dajajah. Dajajah. Nah, ini. Baik, artinya mari kita simak. Ta'un adalah sa'lab, sa'labun. Mas Agung belum nih, terakhir. Oh, na'am. Iya, Na'am. Bisa Pak Agung dalam keadaan nyetir? Bisa. Ahsan, baik. Tafadhol. Sa'un sa'lab sadda dajajah huwa makir waqtal hajjah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum ajma'in. Masya Allah. Hari demi hari, alhamdulillah Pak ya, tidak terasa semakin ma'ruf. Nah, ini yang kita inginkan sebenarnya. Tadi awal-awalnya mungkin melihatnya di baris yang kedua terus gitu kan. Ana yakin di hari ini sudah mulai memberanikan diri di baris yang pertama, insya Allah Ta'ala. Nah, kita lihat membongkar artinya ya Pak ya. Kita kupas artinya. Sa'un adalah sa'labun. Ya, kalau Ana sebutkan ini secara terpisah atau secara hijaknya sa'labun. Ya, atau kita sebut dengan sa'lab. Ya. Soda dajajah. Dia ini menangkap ayam. Soda itu menangkap ayam. Kenapa nggak pakai iyas? Ya, yasidu. Kenapa nggak buat yasidu? Tapi di soda nanti akan kita pelajari. Ini bentuk awal daripada sebuah kata. Sama seperti kataba. Kataba itu bisa jadi dia menulis atau dia menulis itu bisa jadi yaktubu juga. Sama. Nanti akan kita jelaskan insya Allah Ta'ala perbedaannya. Menggunakan ya tanpa ya. Ya. Baik. Kemudian huwa makir. Huwa makir. Makir ini adalah pembuat makar, ya, pembuat politik. Nah, maksudnya dia jago memainkan tipu daya, makir. Padahal makir itu adalah innallaha khairul makirin. Allah lah yang sebenar-benarnya pembuat makir yang paling sejati. Nah, tapi sifat rubah ini memang dia pembuat makir, pembuat makar, maksudnya licik. Nah, kita katakan di sini licik, kelicikan dia.
Waqtal hajah. Waqtal ini diambil dari kata waktu juga ya. Waktu. Waktu mewaktukan hajatnya. Dia makir dalam mewaktukan hajatnya. Maksudnya seperti itu. Ya. Jadi namun pada saat pengertian mungkin bisa dikatakan menentukan, waktu di sini menentukan ya, menentukan hajat. Jadi waktu itu adalah kita menyerap dari bahasa Indonesia, dari bahasa Arab. Bahasa Indonesia mengambil waktu itu dari bahasa Arab. Yang artinya sama-sama waktu. Ya, baik. Kalau saat, kita kan pada saat itu sebenarnya kita mengambil istilah dari sa'ah, as-sa'ah, yakni jam. Nah, jam. Kalau jam dalam bahasa Arab sa'ah. Kita ambil saat itu seperti kala ya, dalam kala atau kondisi situasi. Baik. Ini adalah penyebutan secara lughah ya. Bagaimana dengan penyebutan secara ilmu tajwid? Nah, mari kita simak bersama-sama latihan dari sa ini dalam kondisi fathah, kasroh, kemudian dia dhammah dan dia disukunkan. Tsathitu tsath, ya. Tsathitu tsath. Dengan contoh ayatnya adalah tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ana ulangi sekali lagi untuk menjadi bahan talqin, kemudian diikuti oleh para peserta sekalian. Tsathitu tsath, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Tafadhal. Barakallahu fikum ajmain. Kalau perihal tajwid sudah tidak perlu diragukan lagi. Masya Allah, ini memang kelasnya tahsin tingkat lanjutan. Alhamdulillah. Namun Anda ingin membahas sedikit bahwa tha ini memiliki sifat apa? Dia hamas, Pak. Hamas. Apa kemarin masih ingat Pak pengertian dari hamas? Bocor. Aliran udara. Bocor, Masya Allah. Anda senang dengan jalan ringkas seperti ini ya. Bocor udaranya, yakni keluarnya suara itu menggunakan udara. Ya, ada dua cara suara ini keluar dari mulut kita. Ya, satu adalah suara yang dikeluarkan oleh dorongan udara, ya murni ya. Kemudian suara yang keluar murni dari pita suara. Ya, yakni udara itu memang mendorong pita suara untuk berbunyi. Ya, kalau misalnya tha, apa huruf yang sebanding dengan dia pada saat kondisi jahar? Kondisi jahar adalah za. Ini kondisi lidah sama-sama, Pak. Kondisi lidah kita sama, menyebutkan tha dengan za. Ya. Tapi kenapa beda suaranya? Nah, yang satu disebutkan dalam kondisi hamas, dorongan angin, tha. Tha. Yang satu dengan jahar, za. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian memiliki sifat rokhwah. Rokhwah apa dia? Rokhwah itu mengalir saja. Ini juga bocor juga maksudnya rokhwah ini. Ya, bukan bocor huruf kan, namun kaidah penyebutannya bocor. Beda dengan huruf di atas kemarin sebelumnya. Syiddah. Syiddah ini tidak bocor, dia kuat. Kita bisa menahan power sebelum mengeluarkan huruf. Ta, lihat. Ta. Berbeda dengan rokhwah. Belum apa-apa sudah bocor duluan. Ta. Nah, jadi kedudukan lemah dia. Ta. Nah, itu dia. Ya, jadi yang seperti ini, yang rokhwah dan hamas ini, jika bertemu nanti dia disukunkan, pasti keluar hamasnya. Jadi lebih banyak lagi keluar hamasnya. Thaf. Apalagi kalau misalnya dia nanti bertemu dua huruf misalnya kan. Thaf. Nah, ini jauh lebih panjang lagi. Huruf-huruf yang rokhwah ini pada saat dia menemui dua sukun, contohnya misalnya pada huruf sa ya. Ada pada kalimat di surat Al-Mutaffifin.
Khitamuhu misk. Misk. Nah, ini karena rohwah dia mengalir. Khitamuhu misk. Misk. Nah, mengalirnya itu dipakai jadinya. Untuk contoh dalam huruf sa, afwan Anda belum tahu, tetapi sa dengan sa ini sama kedudukannya, sama-sama hamas, sama-sama rohwah. Ya. Untuk istifalan infitah ini dinomor duakan saja, tidak apa-apa Pak, karena kebanyakan huruf-huruf itu adalah istifalan infitah. Nanti kita akan masuk kepada huruf-huruf isti'la. Nah, huruf isti'la itu yang kondisi abnormalnya, ya. Dan itbaq kondisi abnormalnya sebagai lawan daripada huruf infitah. Baik, ini adalah penjelasan daripada sa'un. Ya, sampai sini ada pertanyaan Bapak-bapak sekalian yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya Pak Rizky mau nanya. Ustadz, tanya Ustadz. Baik. Itu makir, kan dibacanya makir, apa namanya, kasroh ya, kafnya. Nah, bagaimana kita bisa tahu itu dibacanya harapannya kasroh gitu Ustadz? Sedangkan kalau tanpa ada tanda baca seperti itu Ustadz. Nah, Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus ya. Ini biasanya yang bertanya begini nih yang udah belajar bahasa Arab ini. Ya, ini nanti Ana sebenarnya belum sampai memberatkan para peserta sekalian untuk menghafal amsilatut tasrifiyah. Nah, ini termasuk sulit, Pak. Amsilah tasrifiyah ini harus dihafal soalnya. Ada lebih dari 20 bentuk tasrif lebih ya yang untuk dihafal. Contohnya misalnya kita katakan, misalnya ustadz sering ini maktabun diambil dari kata kataba. Kataba yaktubu, kitabun. Nah, ini namanya wazan. Nah, nanti namanya wazan. Wazan inilah yang bisa menentukan kalau di sini kita tahu bahwa ini huwa, pasti dia makir. Kalau di sini dia tandanya adalah huwanya. Huwa makir, bukan huwa makar, bukan. Nah, itu ketentuan dari tasrif, dari wazan, tasrif pensorofan daripada kata asal. Kalau kata asal kan makaro ya, makaro menjadi kalau dia disebut sebagai objek maka dia huwa makir, seperti itu. Anak-anak belum begitu menggalakkan para peserta sekalian untuk hal ini, tapi nanti ini insya Allah Pak akan otomatis hadir sendiri feelingnya itu. Ya. Insya Allah Taala, anak-anak yakin jika mendalami terus ya program kita dan mendapati penjelasan apa itu sorof, apa itu nahwu, insya Allah nanti akan mendapati feeling sendiri. Otomatis aja itu Pak, insya Allah. Karena kalau tanpa ada transliterasinya kan saya nggak tahu kalau itu makir. Naam, betul. Pokoknya patokannya adalah huwa ini. Patokannya huwa makir. Baik. Seperti khotib, khotoba, ya kan? Pas kita menunjuk dia itu siapa? Dia itu khotib. Kataba nih. Kataba adalah menulis kan? Ikhwah artinya menulis. Si penulis itu siapa tuh? Katib. Nah, gitu. Katibun. Dialah yang menulis itu. Ya, baik. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa setidaknya anak harap dari penjelasan ini dan melihatkan bagaimana contoh-contoh bahasa Arab menjadi ma'ruf paling tidak Pak. Bapak-bapak sekalian menjadi terbiasa walaupun belum paham tapi sudah kenal terlebih dahulu. Oh, seperti ini, seperti itu. Mudah-mudahan. Baik. Ada lagi pertanyaan dari Bapak-bapak sekalian yang Anda muliakan? Sepertinya udah. Baik. Jika sudah tidak pertanyaan lagi, mohon bersemangat Pak untuk belajar bahasa Arab ini dan jangan malu-malu di dalam melanggamkan syair-syair. Orang-orang Arab itu terbiasa dengan syair. Kalau orang Indonesia terbiasa dengan dangdutan gitu kan, pujangga. Nah, ini malah yang begitu-gitu nggak malu gitu kan.
Orang Arab biasa, ya. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada. Ya, ini harus dilatih. Afwan kalau ana memang memiliki suara yang pas-pasan gitu kan. Siapa tahu di antara bapak-bapak sekalian ada ahli syair di sini. Masya Allah. Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab adalah ahli syair dan sering menyairkan syair-syair di depan Nabi SAW. Di depan Nabi menyairkan sebuah syair-syair dan Nabi senang dengan Umar bin Khattab. Ya, bagaimana menguasainya bahasa Arab, dan Umar bin Khattab berkata apa? Ta'allamul lughah. Ya, pelajarin oleh kalian bahasa ini. Fa innahu minad din, karena lughah ini karena agama ini dari bahasa Arab. Tanpa mempelajari bahasa Arab kita tidak akan bisa memahami. Bahkan setengah daripada agama ini, kata Umar bin Khattab, adalah nisfuddin, apa dia? Dari lughah. Dari lughatul Arabiyah. Bagaimana kita mengetahui hukum-hukum fikih? Kita hanya membaca transliterasinya. Sedangkan kemarin Ana jelaskan ya bahwa perkataan Bismillahirrahmanirrahim Ana mengartikannya lain daripada yang biasa dipakai di kitab-kitab terjemahan, Quran terjemahan. Dan itu sesuai dengan kaidah. Nah, para penerjemah pasti mengartikan agar mudah difahami. Dengan versi mereka kan seperti itu, Pak. Karena literasi bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu berbeda. Nah, mudah-mudahan yang seperti ini tidak menjadikan bapak-bapak sekalian malu-malu, ya. Harus semangat, Pak. Walaupun kita udah sama-sama jenggotan nih semua nih, ada lagi yang sudah beruban gitu kan, Masya Allah. Jangan malu, Pak. Ya, ini ma'ruf dalam bahasa Arab. Ya, ini bukan seperti pelajaran anak SD. Orang-orang tua. Tanya satu hal, Ustaz. Nah, gimana, Pak? Melanggamkan itu apa artinya melagukan? Iya, maksud Ana melagukan. Dengan Melagukan. langgam seperti ini. Nah, berarti mungkin kita harus familiar juga dengan lagu-lagu Arab dalam tanda kutip ya. Jadi kita harus paham lagunya orang Arab gitu ya. Masya Allah. Iya, memang bisa jadi untuk memperkuat untuk lebih mengasahnya akan mendengar lagu-lagu Arab. Tapi bukan lagu Arab, Pak, ya. Lebih kepada syair. Lebih kepada syair. Ya, syair ini berbeda dengan lagu. Kalau lagu ini kan seperti misalnya lagu ini seperti yang ini, Pak. Misyari Rashid ada lagu Rahman ya Rahman, pernah dengar? Rahman ya Rahman. Nah, itu kan ada musiknya. Nah, ini musiknya dia pakai musik, tapi syair ini tidak pakai musik. Seperti yang Ana sharing di grup ya, dan Ana sebutkan tadi ya. Alifun ba ta'un sa jimun ha'un kha'un dal dalun ra zayun sin hingga akhir ya. Namun ada tetap tangga-tangga notasi nadanya. Nah, seperti itu memang ada. Tidak perlu sampai mendownload lagu-lagu Arab untuk melatihnya. Nanti Pak beli pula koleksi irama gambus ya. Masya Allah. Jangan Pak. YouTube aja di YouTube banyak. YouTube banyak. Anda juga salah satu. Itu salah satu Ahmad Nufais tuh Ustaz ya, bagus tuh saya. Ahmad Nufais juga itu ahli syair. Ahli syair. Coba nanti saya share coba Ahmad Nufais itu bagus-bagus syairnya itu. Apalagi syair-syair ya seperti pemujaan kepada sahabat ya, atau penentangan kepada kaum Syiah. Ya, itu banyak syair-syair itu melatih, Pak. Melatih kita untuk menguasai bahasa Arab. Ya, seperti kita dulu mungkin ini prasangkana kita dapat belajar bahasa Inggris itu banyak dari lagu-lagu barat kan, seperti itu kan. Dari lagu-lagu barat setidaknya banyak tambah pengetahuan. Nah, ini juga seperti itu dari syair tadi. Nah, kalau syair kan lebih aman kita daripada maksiat musikiyah ya, seperti itu. Contohnya misalnya ingin mengenal siapa itu Syiah, ada syair namanya Yadzakiron ya. Yadzakiron ashabikum muta'attiban wa'rif 'azima manazilan ashabi ya. Ya ummu inni qad katabtu dafi'an wajamtu minni, seperti itu. Nah, ini ya terpaksa kita, walaupun kita punya suara yang tidak begitu merdu gitu kan, tidak pandai
meletakkan nada-nada, tapi khasiatnya ada. Khasiatnya jadi terbiasa dengan kalimat-kalimat bahasa Arab itu dia. Nah, Ya. banyak Yes. lagu-lagu Tola al-Badru ada gitu Pak ya. Syair-syair tentang corona ya, dan sebagainya. Baik, mungkin itu dari jawaban untuk Pak Rama. Terima kasih Ustaz. Kalau musiknya tahu Pak apa Pak? Musiknya tuh Aisyah istri Rasulullah tuh. Aisyah zaujat Rasulullah ada itu. Nah, cuman kalau udah sampai musik begitu anak udah nggak bisa. Oh itu apa namanya terlalu amplitudonya terlalu tinggi gitu kan dari rendah ke tinggi anak nggak bisa, gitu kan? Masya Allah. Baik. Jadi tidak nggak ada apa-apa itu Ustaz ya, kalau syair-syair gitu nggak apa-apa ya? Bukan Nggak apa-apa. masuk kategori musik bukan ya? Bukan masuk kategori musik. Umar bin Khattab raja syair kita katakan. Berbeda di Indonesia. Indonesia ini Roma Irama raja dangdut kan gitu Pak ya. Ini nggak tercela, insya Allah nggak tercela. Ya, apalagi sebagai penuntut ilmu Quran yang ingin mengetahui dalamnya bahasa Arab, syair, insya Allah taala. Ya, paling tidak syair yang Ana berikan ini untuk tidak malu-malu untuk dilatih-latih gitu kan. Alifun ba tadi namanya adalah syair Alif Arnab. Ini mendunia ya, internasional syair ini. Baik. Jika tidak ada pertanyaan kembali daripada Bapak-bapak, sebatas ini mungkin yang Ana sampaikan. Mohon maaf jika sudah terlebih banyak daripada waktu telah ditentukan. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Semoga Bapak-bapak semuanya tetap istiqomah di dalam pembelajaran ini ya, sehingga nanti dapat mahir berbahasa Arab dan juga mahir dalam tajwid Qur'annya juga insya Allah. Karena di dalam pembelajaran bahasa Arab itu nanti kita tetap melanjutkan tilawah kita dan juga pembelajaran mungkin memasukin hafalan juga, sehingga akan berbarengan dengan bahasa Arab. Yaitu yang direncanakan oleh Ustadz ya kalau nggak salah ya. Insya Allah ta'ala. Sehingga perjalanan waktu itu memiliki target bisa bahasa Arab dan memiliki hafalan insya Allah. At least hafal 4 juz ya Ustadz ya. Mudah-mudahan insya Allah ta'ala. Amin. Pak Rizky sih udah punya hafalan 2 juz Ustadz. Insya Allah nanti akan tahu. Allahu Akbar. Insya Allah. Hayakallah. Baik, saya rasa itu saja cukup hari ini ya Bapak-bapak. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.